Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang berlari terburu-buru dikarenakan terlambat menghadiri ujian. Wanita tersebut bernama Simon. Setibanya di sana, Simon langsung menghampiri teman-temannya untuk melakukan ujian. Di saat sedang berbincang dengan temannya, ayah Simon pun datang menghampiri Simon dengan wajah yang sangat khawatir dan ketakutan. Entah kenapa, si ayah pun berkata kepada teman-teman Simon, "Pulanglah dan jangan keluar," dengan mimik wajah yang sangat khawatir dan ketakutan. Dan ayah Simon pun membawa Simon pulang dengan alasan hujan akan datang. Dan Simon pun terheran-heran dengan pernyataan ayahnya tersebut. Lalu Simon pun beserta keluarganya sedang berada di dalam mobil, dan mereka pun mendengar berita di sebuah radio adanya para warga yang terkena gejala reaksi alergi parah dan masalah pernapasan. Dan gejala itu terjadi setelah hujan lebat. Di sini pun ayahnya Simon tidak fokus mengendari mobilnya, dikarenakan Rasmus adiknya Simon yang tidak mau memakai sabuk pengaman. Ayah Simon hampir saja menabrak sebuah truk, tapi ayah Simon pun masih bisa menghindar, dan truk itu pun terguling menyebabkan kemacetan dan kekacauan. Terdengar kembali di radio, hujan akan turun dan hujan itu pun berbahaya, dan sebuah pengendara mobil pun masuk ke dalam mobilnya masing-masing. Tapi Simon beserta keluarganya malah keluar dari dalam mobil dan lari ke pinggir jalan menuju hutan. Dan di sana terlihat seorang pria yang bertanya kepada keluarga Simon tentang apa yang terjadi, dan mereka pun tidak menjawab. Di sini terlihat Simon beserta keluarganya memasuki sebuah bunker yang disiapkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian, hujan turun membasahi bumi. Mereka sudah di dalam bunker. Di sini terlihat ayah Simon sedang mengobrol dengan istrinya. Ayah Simon akan pergi untuk keluar, entah kemana. Saya pun berpamitan kepada Simon dan adiknya Rasmus. Ayah Simon pun memberitahu bahwa hujan di sini mengandung virus yang bisa membunuh orang jika terkena hujan tersebut. Dan ayah Simon pun pergi keluar dengan APD lengkap agar tidak terkena virus. Simon pun melihat kabar di sosial media bahwa di luar sana orang-orang sekarat dan banyak orang mati terkena air hujan. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dan Simon menyangka bahwa itu ayahnya. Dan ibunya pun menyangka tidak mungkin itu ayahnya, karena kata si ibu ayahnya akan pergi dalam waktu yang lama. Dan ketika si ibu menoleh ke belakang, Simon dan adiknya pun sudah tidak ada. Mereka menuju pintu dan ingin membukakan pintu tersebut. Dan di sini terlihat pria yang waktu itu bertanya kepada Simon di saat di jalan. Pria tersebut nampaknya kesakitan. Pria itu pun menarik Rasmus dan meminta pertolongan, disusul dengan Simon dengan menariknya kembali. Tak lama kemudian, ibu Simon pun datang dan mendorong si pria tersebut sampai ibu Simon harus terkena air hujan. Dan ibu Simon pun merasa kesakitan setelah terkena air hujan. Tak lama kemudian, si pria dan si ibunya Simon pun meninggal. Kini Simon pun tinggal berdua dengan adiknya yaitu Rasmus. Simon pun dan Rasmus menangis dan bersedih melihat kepergian ibunya. Lalu scene berpindah kepada Simon yang terbayang masa lalunya di saat adiknya Simon
sedang terbaring di rumah sakit. Dan di sini ternyata bukan hanya ada satu bunker, tetapi ada bunker lainnya. Simon pun berusaha menghubungi bunker lainnya dengan alat pemberian ayahnya yang ada di dalam bunker tersebut. Simon pun berhasil terhubung dengan seorang yang berada di dalam bunker lainnya. Orang itu bernama Philip. Ini Simon menanyakan keberadaan ayahnya kepada Philip. Tapi tidak ada koneksi dan Philip tidak bisa menghubungi ayah Simon karena radio hanya terhubung dari bunker ke satu bunker lainnya. Simon pun teringat kembali dengan masa lalunya di saat Rasmus terbaring di rumah sakit. Dan di sini terlihat ayah Simon bekerja di perusahaan Apollon yang menyediakan bunker tadi. Terlihat ayahnya Simon menyuntikkan sesuatu cairan kepada Rasmus, entah itu cairan apa. Di sini terlihat Simon pun mencoba keluar untuk melihat keadaan sekitar. Namun tidak jadi, karena Simon teringat ibunya yang pada saat itu meninggal karena terkena air hujan. Dan Simon pun di sini nampak menghibur adiknya agar tidak gabut dengan suasana ini. Dan mereka pun saling tertawa dan menari. Hari-hari mereka jalani, mereka lalui berdua dengan sangat bahagia. Walaupun keadaan mencekam. Singkat cerita, Rasmus yang tumbuh dewasa dan Simon berbeda dengan potongan rambut pendeknya. Terlihat Simon di sini sedang mencukur rambut jenggot Rasmus. Rasmus pun marah karena ingin keluar dan marah ketika dirinya merasa terbohongi karena ayahnya tak kunjung datang kembali. Untuk kedua kalinya, Simon pun mencoba memberanikan diri kembali untuk keluar di saat adiknya sedang tidur. Simon pun keluar di tengah gelap gulita malam dan keadaan mencekam. Dia pun melihat keadaan sekitar di tengah gelap gulitanya malam. Simon pun tertuju pada sebuah rumah sakit dan Simon pun masuk ke dalam rumah sakit itu. Dia melihat di dalam rumah sakit beberapa mayat tengkorak manusia yang sudah meninggal. Lalu scene berpindah ke Rasmus yang bangun dari tidurnya dikarenakan alarm berbunyi. Dan alhamdulillahnya Simon sudah kembali ke bunker. Simon pun mengajak Rasmus keluar, tepatnya esok hari. Karena menurut Simon di luar tidak ada apa-apa dan tidak ada orang di luar selain mereka. Simon dan Rasmus pun sepakat akan keluar besok. Mereka tertidur. Di saat mereka berdua terlelap tidur, berbunyi sebuah alarm yang menandakan bahwa oksigen di bunker mengalami error sistem. Simon tidak bisa bernapas, menyebabkan Simon tidak sadarkan diri. Dan Rasmus pun membawa Simon keluar dengan menariknya. Dan pintu pun terbuka. Simon dan Rasmus akhirnya keluar. Dan Rasmus pun terlihat heran atau terlihat asing dengan keadaan luar. Dengan adanya rumput, pepohonan. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang membawa senjata dan memakai APD lengkap.
Dan sekelompok orang itu menodongkan senjata kepada Simon dan Rasmus. Simon dan Rasmus pun disuruh masuk kembali ke dalam bunker oleh sekelompok orang itu, dan diikuti mereka masuk juga ke dalam bunker. Dan episode 1 pun selesai.